Pemberani ini akhirnya saya udah berhasil naik ke atas witness. Pemberani, rasanya tidak ada yang meragukan kehebatan satwa-satwa istimewa saat bertugas bersama kepolisian ya. Bintang utamanya jelas si anjing dan kuda, yang kecerdasan dan ketangkasannya tidak diragukan lagi. Kepatuhan dan kesetiaan anjing memang juara banget, apalagi kepekaan insting dan penciumannya sangat tajam. Anjing punya 300 juta reseptor penciuman, 50 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia yang punya 6 juta reseptor saja. Wih, hebat ya. Di Berani Coba kali ini, saya akan menjalani profesi unik polisi satwa bersama tim K9 dan tim Turangga Kuda, Ditpol Satwa Korsabara Bahar Kampori. Nah, hari ini saya akan menjajal 5 fungsi utama anjing K9 Pemberani. Pertama, fungsi proteksi. Tugasnya ikut bergabung dalam pelacakan dan penyergapan berbagai tindakan kriminalitas. Nah, kali ini saya akan bertugas bersama Falco, si Belgian Malinois jantan yang siap sedia melindungi pawangnya Pak Sugeng. Wah, tugas pertama ini benar-benar bikin gentar. Karena saya harus berperan sebagai penyerang Pak Sugeng. Waduh, saya harus siap-siap disergap Falco nih Pemberani. Oke deh, saatnya kita serang Pak Sugeng dan melihat reaksi Falco. Saya nggak bisa bangun. Aduh, ampun. Pemberani inilah buktinya ya bahwa memang pelatihan terhadap anjing canine itu yang cukup terlatih itu memiliki fungsi proteksi yang sangat-sangat baik. Waduh, baru latihan satu fungsi saja, jantung saya sudah deg-degan gak karuan Pemberani. Rasanya itu kayak ditarik. Saya berusaha untuk berdiri aja susah banget. Nih bayangin ya, nih gigitannya. Saya coba tarik, nggak bisa. Nih saya coba tarik ya. Ini nggak akan copot ya Pak? Nggak akan copot nih saya. Saya mencoba berdiri aja sulit, ditambah gigitannya Falco. Apa? Jadi penasaran, gimana ya rasanya dilindungi pasukan K9? Nah, saya sekarang akan mencoba peran sebagai pawang nih Pemberani. Partner saya kali ini adalah si cantik Gina, anak kesayangan Pak Kadek. Kira-kira Gina bakal nurut gak ya sama saya Pemberani? Saya tadi megang bola sebagai mainannya itu diibaratkan sebagai senjata. Jadi ketika dia kalau ke depan dia maju. Ini maju ya Pak ya? Gini aja deh. Dia biar nggak terlalu maju. Oke. Baik. Jadi si mainannya ini Pemberani itu diibaratkan sebagai senjata. Jadi ketika ada pelacakan, nah nanti dia akan stay dan menganggap si senjata itu adalah komando dia. Jadi ketika kita melaju, nah dia akan ikutin kita. Saya masih gagal, saya mau coba lagi. No. Nah kan, bener saja, Gina belum mau menuruti aba-aba saya. Saya harus melakukan pendekatan lagi nih kayaknya, agar fungsi pelacakan berhasil. Nah, Gina sangat hafal aroma tubuh Pak Kadek. Jadi kita coba minta Gina menemukan jam tangan Pak Kadek ya. Anggap saja jam tangan ini adalah barang bukti yang harus Gina temukan dalam sebuah misi. Wih, dengan sekali aba-aba kis, Gina langsung menemukan tuannya.
dia gonggong. Ketika dia menemukan pelaku dan pemberani, dia akan menggonggong seperti ini. Nah ini tadi memang benar ya, dia hanya mencium jam tangan dari Pak Kadek aja, jadi dia bisa menemukan langsung. Good girl, Gina. Nah, agar pasukan K9 tetap tangkas dan lincah, latihan kepatuhan juga dilakukan dengan melempar bola dan halang rintang. Gina berlatih dengan semangat, mulai dari lompat ke ring, melompati papan, melewati lorong, hingga menaiki jembatan. Lanjut, bergeser kita ke fungsi berikut yang gak kalah pentingnya, yaitu fungsi pelacakan narkotika, SAR, dan bahan peledak. Rekan kerja saya kali ini adalah Sita. Kami harus mencari koper mana yang berisi barang bukti narkoba. Nah, pemberani, ini nampaknya kita sudah menemukan ya koper mana yang isinya ada narkotik. Nah, perbedaannya antara anjing pelacak untuk narkotik dengan anjing pelacak untuk bahan peledak adalah anjing narkotiknya akan terus menggaruk daerah yang menurut dia ada narkobanya. Nah, sedangkan untuk bahan peledak itu tidak boleh karena sangat beresiko untuk pelacak. Dalam sekejap narkotika telah ditemukan. Keren banget Sita. Sekarang kita coba pelacakan SAR bersama Rubin. Saya dan Rubin akan mensimulasikan pencarian korban di bawah reruntuhan. Untuk Rubin sendiri, Rubin adalah satwa SAR dan dia spesifikasinya adalah mencari korban yang masih hidup lah. Sit. Oke, fine. Rubin akan mendeteksi zat CO2 yang dihembuskan korban yang masih hidup. Saat menemukan korban, ia akan menggonggong untuk memberitahu pasukan SAR yang bertugas bersamanya. Wah, mantap Rubin! Pemberani baru aja nih, Rubin berhasil menemukan korban dalam kondisi hidup. Nah, jadi Rubin ini spesifikasinya memang menemukan korban dalam kondisi hidup. Sedangkan untuk kadaver atau jenazah itu ada anjing lain dalam tim SAR yang spesifikasinya lebih khusus. Nah, yang satu ini paling menegangkan pemberani. Ditemani Mas Tutu dan Inka, kita akan mencari bahan peledak aktif. Untuk tugas ini, anjing K9 harus bersikap pasif agar tak ada suara, gerakan, atau getaran yang bisa memicu ledakan. Oke, pemberani, ini adalah Inka. Nah, Inka ini dari pelacakan bahan peledak. Nah, kenapa saya harus berbisik-bisik, tidak boleh terlalu bersuara? Karena dalam pelacakan bahan peledak, ini kita tidak boleh menimbulkan suara ataupun getaran. Makanya Inka final responnya adalah seperti ini, yaitu duduk still, tidak boleh menggaruk dan juga barking atau bersuara. Keren Inka! Wah, jangan lupa kasih hadiah ya. Kali ini ada mainan buat Inka. Halo. Wih, harus diakui tugas melatih satwa cerdas ini berat sekali. Salah komando sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Pawang juga harus selalu memantau kesehatan sahabat kaki empatnya ini. Seperti Mas Satria yang sedang merawat Sita yang sedang diare. Tanda-tanda anjing yang sehat, pertama dia lincah, berlari ke sana kemari. Terus dari fesesnya, apakah lunak atau berbentuk? Yang baiknya sih yang berbentuk gitu ya. Baiknya berbentuk. Ya, tidak yang encer gitu. Terus makannya habis enggak? Oh. Gitu. Jadi kalau dia kurang nafsu makan, kadang nggak dihabisin. Itu menunjukkan dia ada gangguan. Setiap hari hidup bersama sahabat terbaik manusia ini ternyata juga menyisakan kisah sedih dalam hidup Mas Mangasi. Ia kehilangan dua anjingnya dalam waktu berdekatan. Namanya Virginia dan Alfie, anjing Labrador yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Virginia bahkan selalu jadi bintang saat bertugas di acara kenegaraan penting. Hingga kini, Mangasi masih sering berkunjung ke makam kedua sahabatnya ini.
Sedih banget ya pemberani. Jadi dia sakit, belum bisa apa-apa. Terus saya kasih semangat, masih sayang dengan dia. Dia waktu itu udah pernah sempat sembuh, Mbak. Udah pernah sempat sembuh, tapi beberapa hari kemudian ya balik lagi penyakitnya. Apa Mas yang menyebabkan Virginia nih? Karena sudah tua juga, Mbak. Karena sudah tua, Iya, sakit. Tapi tugas tetap harus berjalan. Mangasi kini ditemani Bellona yang tidak kalah hebatnya.